Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala hamabadu. Para pemirsa yang budiman dimanapun berada, masih tetap bersama dengan kami satu hari satu hadis kajian kitab Bulughul Maram bab puasa. Hadis yang akan kita kaji pada kesempatan ini berada di nomor urut 695 kitab Bulughul Maram bab puasa. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis diceritakan dari Abu Hurairah mudah-mudahan meridhai Allahu siapa Allah taala halimahaluhur Allah anhu dari Abu Hurairah. Qala hale berkata siapa Imam Abu Hurairah, ja'a telah datang siapa rajulun orang laki-laki ila Nabi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka berkata siapa rajul, halaktu celaka siapa saya ya Rasulullah wahai utusannya Allah. Qala bersabda siapa Nabi, wa ma dan adapun apa ahlaka ialah mencelakakan apa maka terhadap kamu. Qala menjawab siapa rajul orang laki-laki, waqatu terjatuh siapa aku alam ro'ati atas istriku fi Ramadhana di dalam bulan Ramadan. Hadis ini bercerita tentang seorang laki-laki yang mengadu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengadukan tentang dirinya sendiri yang telah melaksanakan hubungan suami istri di bulan Ramadan. Kemudian baginda Nabi bersabda, faqala hal tajidu ma tu'tiqu raqabatan. Faqala maka bersabda siapa Nabi, hal tajidu apakah menemukan siapa kamu ma terhadap perkara tu'tiku yang memerdekakan siapa kamu raqabatan terhadap budak. Qala menjawab siapa rajul, la tidak baginda Nabi. Qala bersabda siapa Nabi, fahal tastati'u maka apakah mampu siapa engkau antasuma terhadap hendaknya berpuasa siapa engkau sahro ini terhadap 2 bulan atau di dalam 2 bulan mutatabi'aini secara terus menerus. Qala menjawab siapa rajul, la tidak mampu ya Rasulullah. Qala kemudian menjawab siapa bersabda siapa baginda Nabi, fahal tajidu maka apakah menemukan siapa engkau ma terhadap perkara tut'imu yang memberikan makan siapa engkau sitina terhadap 60 miskinan orang miskinnya. Qala berkata siapa rajul, la tidak baginda Nabi. Summa jalasa kemudian duduk siapa rajul, fa'utiya maka diberikan siapa an-nabiyun nabi bi'arokin dengan satu wadah fihi yang ialah tetap di dalam wadah tamrun adapun kurma. Faqala maka bersabda siapa Nabi, tasaddaqat bersedekahlah siapa kamu bihadza dengan wadah yang ada isi kurma di dalamnya. Faqala maka berkata siapa rajul, a'ala afqaru minna apakah bersedekah atas orang yang lebih fakir minna daripada kita ya Rasulullah. Kemudian memperpanjang penjelasannya si rajul ini, fama baina la bataiha ahlu baitin ahwaja ilaihi minna. Fama baina la bataiha maka tidak ada ialah di antara dua bumi yang terdapat batu hitamnya di kota Madinah siapa ahlu baitin penduduk rumah atau keluarga di dalam satu rumah ahwaja yang lebih membutuhkan ilaihi kepada ahlu minna daripada kita. Fadhahikah maka tertawa siapa baginda Nabi siapa an-nabiyyu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat sampai terlihat atau nampak ya an yabuhu apa bagian putih-putihnya di di mulutnya beliau baginda Nabi. Summa qala kemudian bersabda siapa Nabi, ilhab fa'at'imhu ahlaka. Ilhab pergilah siapa kamu fa'at'im maka memberikanlah makan siapa kamu terhadap wadah yang isinya kurma ya
ahlaka yang telah merusak ya itu tadi. Rawahu menceritakan terhadap hadis as-sab'atu siapa imam yang 7 wal lafdu dan adapun lafaz li muslimin ialah bagi Imam Muslim. Para pemirsa yang budiman dimanapun berada, sebagaimana tadi telah disampaikan di awal bahwa hadis ini cerita tentang seorang laki-laki yang berhubungan suami istri di bulan Ramadan. Kemudian baginda Nabi bertanya 3 kali kepada yang bersangkutan, apakah engkau memiliki sesuatu yang dapat memerdekakan budak? Saya tidak punya, baginda Nabi. Lalu bertanya lagi baginda Nabi, apakah engkau mampu untuk berpuasa selama 2 bulan berturut-turut? Saya tidak mampu, baginda Nabi. Kemudian bertanya lagi, apakah kamu memiliki sesuatu yang bisa diberikan makan kepada 60 orang miskin? Tidak, baginda Nabi. Kemudian orang laki-laki tersebut duduk karena tidak memiliki apa-apa sebagaimana yang telah ditanyakan oleh baginda Rasul. Kemudian baginda Rasul diberi wadah yang isinya kurma. Kemudian wadah yang isinya kurma ini diberikan kepada si orang laki-laki ini oleh baginda Nabi, bawa ini, pergilah dan bawa ini, sedekahkan ini kepada orang-orang yang butuh. Lalu si orang laki-laki ini bertanya kepada baginda Nabi, apakah kepada orang yang lebih fakir daripada kami ya Rasul? Artinya adalah si laki-laki ini orang yang fakir kala itu, orang yang fakir. Orang yang fakir dibantu oleh baginda Nabi dengan wadah yang isinya kurma untuk diberikan kepada orang fakir lagi, orang yang fakir miskin lagi. Nah, ini kan lucu akhirnya. Nah, kelucuan inilah yang membuat baginda Nabi tertawa. Jadi tertawa itu boleh ya. Dan ini di dalam riwayatnya tertawa yang tidak biasa yang dilakukan oleh baginda Nabi. Biasanya baginda Nabi itu apabila tertawa itu hanya senyum ya, hanya senyum saja. Tetapi untuk yang kali ini Rasulullah sampai tertawa, bahkan kelihatan bagian putih-putihnya ya. Nah, artinya beliau memang bahagia melihat cerita ini ya. Dia itu awalnya tergesa-gesa, sangat khawatir, takut mengadu kepada baginda Nabi tentang kondisinya yang seperti itu. Namun pada akhirnya setelah dia diberikan solusi oleh baginda Nabi, justru solusi itu malah kembali kepada dirinya sendiri, yaitu wadah yang isinya kurma. Ya, akhirnya Nabi tertawa. Para pemirsa yang budiman dimanapun berada, barang siapa ya yang telah melakukan pelanggaran, yaitu melaksanakan beberapa perkara yang diharamkan di bulan puasa. Sebenarnya berhubungan suami istri itu diperbolehkan di luar bulan puasa ya. Tetapi karena masih momen bulan Ramadan, maka karena puasa sendiri itu menahan mulai dari fajar kedua itu tiba sampai terbenamnya matahari, menahan dari apapun itu, dari syahwat perut dan syahwat farji, dari hawa nafsu kita, dari hal-hal yang bahkan tidak bermanfaat ataupun menyalahi terhadap selain Allah. Nah, apabila ada pelanggaran maksiat yang telah dilakukan sebagai mana yang telah diceritakan tadi, yaitu berhubungan suami istri, maka dia diharuskan untuk satu, memerdekakan budak ya, budak yang mukmin tentunya. Kalau memang tidak mampu, dia harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Ataupun kalau dia memang tidak mampu, maka dia dapat memberikan makan 60 orang miskin ya. Ini berturut-turut, tidak boleh diloncat. Misalkan dia mampu nomor 3 memberikan makan, kemudian langsung memberikan makan, itu tidak boleh ya. Tetapi berturut-turut dulu. Artinya kalau dia memang mampu memerdekakan budak, dia merdekakan budak. Kalau mampu puasa dan tidak mampu memerdekakan budak, maka dia pindah ke yang nomor 2. Dan kalau tidak mampu kedua-duanya, bisa pindah ke nomor 3. Ini kajian hadisnya dari hadis yang telah kita baca. Lalu apa fiqhul hadis yang dapat kita petik dari hadis yang telah kita baca tadi?
yaitu masyru'iyatus su'ali an hukmi ma yaf'aluhu al-mar'u mukhalifan li syar'i, yaitu disyariatkan ya untuk bertanya kepada orang yang kompeten, orang yang memiliki kemampuan di bidang itu untuk bertanya sesuatu yang menyalahi syariah. Kalau kita tidak tahu hukumnya dan kita telah berbuat sesuatu yang menyalahi syariah, kita boleh untuk atau disyariatkan untuk bertanya kepada orang yang mengerti. Yang kedua, jawazu ikhbarir rajuli amma yaqa'u minhu ma ahlihi lil hajati. Boleh memberi informasi kepada orang laki-laki ya dari apa yang telah terjadi dengan keluarganya karena ada hajat ya, cerita. Kemudian yang kedua, adamu uqubatin wa ta'ziri man ja'a mustaftiyan fi ma la hadlahu. Jadi tidak ada siksa dan tidak ada hukuman ya bagi orang yang datang untuk meminta fatwa dan dia dalam keadaan meminta fatwa, jadi tidak ada dosa begitu ya, tidak dikenai sanksi apapun. Jawazu isti'malil kinayati ma yustaqbahu dzikruhu bilafdhihi. Boleh menggunakan kinayah tertentu pada konteks tertentu atau kondisi tertentu yang apabila dijelaskan secara detail itu kurang enak ya, atau bahkan menimbulkan fitnah yang lebih besar. Boleh menggunakan kinayah-kinayah tertentu, tidak menggunakan lafadz yang detail, yang jelas, yang menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Boleh menggunakan kata-kata kinayah. Kemudian selanjutnya an-nadmu 'ala irtikabil ma'siyati wal khaufi minal iqabi wa bayani anna dzaba halakatun fayambagi lil aqli ayyukhlisa nafsahu min dalika. Jadi harus menyesal atas segala perbuatan maksiat dan takut dengan siksa Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan penjelasan kepada orang lain bahwa semacam demikian itu adalah mencelakakan. Dan bagi orang yang bisa berpikir seharusnya menjaga diri agar tidak sampai melakukan pelanggaran di bulan Ramadan. Kemudian ya arifku bil muta'allimi wa talattufu fit ta'lim wa taisiruddini linnas. Kita harus ada rifku ya, ada kasih sayang, ada belas kasih kepada orang yang mau belajar, dan bersikap lemah lembut ketika memberikan pelajaran itu, sekaligus atau serta memberikan kemudahan di dalam urusan agama kepada umat manusia. Jadi harus telaten betul sebagai seorang guru dan lemah lembut di dalam memberikan pengajaran serta memberikan kemudahan-kemudahan di dalam urusan agama kepada umat manusia. Yang ketujuh, wujubul kafarati ala man jama'a amidan fi nahari ramadhana, yaitu wajib membayar kafarat bagi orang yang berhubungan suami istri pada siangnya bulan Ramadan. Yang kedelapan, tertibul kafaroti ya, runtut ya kafaratnya itu tadi, mulai dari memerdekakan budak, puasa 2 bulan dan memberikan makan 60 orang miskin. Itu runtut ya, tidak boleh langsung diloncat. Yang kesembilan, istiratu tatabu'i fi siyami syahraini. Berpuasa kalau memang memilih kafarat yang berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, maka dia harus berturut-turut selama 2 bulan itu. Tidak boleh sekarang berpuasa, besok tidak, kemudian berpuasa lagi, itu tidak boleh. Jadi mulai dari hari pertama sampai 2 bulan itu dia harus menyelesaikan secara berurut-urutan. Kemudian yang ke-10, at-ta'awunu 'alal ibadati was-sa'yu fi khalasil mu'mini. Saling tolong-menolong ya atas ibadah ya. Jadi memberikan petunjuk, arahan dan lain sebagainya. Was-sa'yu fi khalasil mu'minin, dan kita juga harus membantu memotivasi diri kita untuk memurnikan orang sesama mukmin. Artinya yang memang membutuhkan bantuan dalam urusan agama, kita harus terpancing ya untuk ikut andil di dalam menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian al-qabdu kafin fi sadaqati wal hibatu fala yahtaju fihi ma al-qabul. Jadi qabd itu menerima itu ya sudah cukup di dalam menyerahkan di dalam sedekah itu sudah
cukup ya, sedekah dan hibah itu sudah cukup, tidak perlu harus diterima ya, harus diterima, dikabul ya. Kemudian jawazul julusi fil masjidi li ghairi salat, boleh duduk-duduk di masjid yang tidak untuk solat ya, boleh ya, berdasarkan gambaran tadi. Kemudian adamu taklifi bil bayyinati liman idda'a al faqrah fi babil istifta'i, tidak boleh ya, tidak boleh memberatkan dengan bukti-bukti bagi orang-orang yang telah mengaku bahwa dirinya fakir di dalam meminta fatwa. Nah, ada orang yang fakir minta fatwa, dalam konteks ini adalah hubungan suami istri. Kemudian dia mengaku, saya fakir, saya tidak punya apa-apa, wahai baginda Nabi atau wahai siapa mufti. Kemudian apa bukti kalau kamu itu orang fakir dan miskin? Itu tidak boleh seperti itu ya. Tidak perlu kita itu meminta bukti bahwa dia benar-benar fakir dan miskin berdasarkan fikul hadisnya ya. Jawazul mubalaghati fi dhahki inda wujudi sababihi, boleh ya, mubalaghah itu kan sampai melampaui ya dengan kebiasaannya, yaitu tertawa ketika ada sebab-sebab tertentu sebagaimana telah dipraktikkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah penjelasan hadis dan fiqhul hadis yang dapat kita jelaskan pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.